البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuk ke penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-87 dari surat Al-An'am juz yang ke-7. Qala Allah Ta'ala menyatakan wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Ini masih berkaitan masalah apa? Penjelasan mengenai agama Ibrahim alaihissalam, yaitu millah Ibrahim, agama Islam, agama tauhid. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau aja diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Karena agama Ibrahim adalah agama tauhid, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Disebutkan di sini, dan kami juga telah memberikan taufik kepada jalan yang benar bapak-bapak mereka dan keturunan-keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Kemudian kami pilih mereka serta kami berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Nah, maksudnya apa? Mereka-mereka di sini sebagaimana kita lewati kemarin, mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ishaq, Yaqub, Sulaiman, Dawud, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, kemudian apa? Al-Yasa', Yunus, Lut. Itu semuanya apa? Diberikan hidayah, diberikan petunjuk untuk menempuh jalan yang benar. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah. Perhatikan kitabnya. Wa kadzalika waffaqna lil haqqi man syi'na hidayatahu min aba'i haula'i wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Seperti itu pula kami berikan taufik untuk berada di atas kebenaran dari kalangan siapa yang kami kehendaki hidayahnya, baik dari bapak-bapak mereka ataupun keturunan-keturunan mereka ataupun saudara-saudara mereka. Wa ikhtarnahum lidinina wa iblaghi risalatina ila man arsalnahum ilaihi, masyaallah. Kemudian kami pilih mereka untuk agama kami, agama Islam maksudnya, dan untuk menyampaikan risalah kami kepada orang yang kami telah mengutus mereka kepada kaumnya. Wa arsyadnahum ila tariqin shahih, dan kami telah bimbing mereka kepada jalan yang benar. La iwaja fihi, tidak ada kebengkokan di dalamnya, jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan apa? Tauhid. Wa huwa tauhidullah ta'ala wa tanzihu wa syirki. Masyaallah. Jalan yang lurus yang tidak ada kebengkokan adalah mentauhidkan Allah taala dan mensucikan Allah taala dari kesyirikan. Itulah jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus yaitu jalan tauhid dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari kesyirikan. Mensekutukan Allah taala dengan yang lainnya. Kemudian ayat selanjutnya, perhatikan. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Ancaman kepada segenap para nabi.
ancaman kepada segenap para nabi. Yang demikian tadi adalah petunjuk Allah yang Allah Ta'ala berikan hidayah dengannya siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya, tidak semuanya. Jadi termasuk hikmah Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka adalah adanya orang yang beriman, adanya orang kafir. Hikmah Allah Ta'ala merintahkan orang-orang atau jin dan manusia untuk beribadah, hikmahnya ada yang beribadah, ada yang tidak. Paham ya? Di sini disebutkan kami berikan hidayah orang-orang yang mendapatkan hidayah yang kami kehendaki. Jadi hidayah taufik tergantung dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanya bisa mengharapkan dan juga mengarahkan, membimbing agar mendapatkan hidayah taufik tersebut. Tapi untuk terwujudkan dan mendapatkan hidayah tadi tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sangat nyata dan jelas sering terulang-ulang bagaimana kisahnya Rasulullah dengan pamannya Abu Thalib. Pamannya luar biasa cintanya, sayangnya kepada Rasulullah. Ketika beliau alaihissalatu wassalam usia 12 tahun sudah diajak dagang ke Syam, bayangkan. Cintanya luar biasa, penjagaannya kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata hidayah taufik hanya Allah Ta'ala yang miliki. Begitu di akhir hayatnya Rasulullah datang mentalkin pamannya. Wahai pamanku, ya'am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka bihadallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat tersebut nanti akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah Ta'ala. Tapi tetap enggak mau. Tetap enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di antara sebabnya teman duduknya Abu Thalib itu orang-orang jahat, orang-orang jelek, orang-orang musyrikin yang suka apa? Memasuki pemikiran-pemikiran kesyirikan. Hingga di akhir hayatnya ini ditalkin oleh Rasulullah SAW, Abu Thalib pun apa? Justru cenderung mengikuti ucapan dua temannya. Siapa dua temannya ini yang bisik-bisikin mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah? Dua orang ini siapa dan siapa? Antum? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ayo ahsan. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua-duanya orang jahat. Bisik-bisikin. Ketika Rasulullah mentalkin malah dua orang yang mengatakan, "Kamu benci boh dengan agamanya Abdul Muthalib?" Apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Langsung apa? Fa aba an yaqula la ilaha illallah fama ta'ala millati Abdul Muthalib. Pamannya pun Abu Thalib itu enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Bayangkan, hidayah taufik tangan Allah Ta'ala. Sampai detik-detik akhir pun, detik-detik terakhir ditalkin pun tidak bisa juga. Oleh karena itu Allah turunkan ayatnya berkaitan masalah hidayah tersebut. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Akan tapi Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah lebih tahu tentang siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Nah, bimbingan, arahan, motivasi, dorongan, itu semuanya kita bisa curahkan. Karena itu hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad, bimbing, ngarah, mengarahkan, mengatur itu bisa. Tapi untuk orang menerima bimbingan kita, orang menerima aturan kita, orang menerima ajaran kita, ajaran Al-Qur'an Sunnah, itu belum tentu langsung menerima. Paham ya? Karena itu nanti masuknya dalam hidayah taufik. Hidayah apa? Taufik. Kalau bimbing bisa aja bimbing. Oleh karena itu Allah Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an Karim, lasta 'alaihim bimusaytir, kamu enggak bisa menguasai hati mereka. Kemudian Allah Ta'ala katakan juga laisa 'alaikum laisa 'alaika hudahum. Laisa 'alaika hudahum. Bukan di tanganmu hidayah mereka. Paham ya? Nah, tapi urusan kita hanya menyampaikan sebagaimana para nabi dan rasul menyampaikan. Mereka menyampaikan dakwah, menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Tapi untuk menguasai hati orang-orang yang dakwah enggak bisa. Paham ya? Tapi terus berupaya mendoakan, berupaya mendakwahi. Semoga mereka-mereka yang
di dakwah tersebut Allah Ta'ala lapangkan dadanya dan juga menerima hidayah tersebut. Hidayah taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi ancamannya apa di sini ancamannya? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka para nabi dan rasul berbuat kesyirikan, akan hancur amalan yang mereka kerjakan. Bayangkan. Ancamannya bukan orang-orang di bawah mereka, nabi dan rasul pun kalau berbuat kesyirikan ancamannya apa? Lahabita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya akan hancur semua yang mereka lakukan, semua yang mereka amalkan, semua yang mereka kerjakan, hancur amalannya. Ini nabi dan rasul. Apalagi kita yang di bawah mereka, di bawah generasi para atba'ut tabi'in. Ini nabi dan rasul ancamannya udah kayak gini. Kalau berbuat syirik hancur amalannya. Apalagi orang-orang yang di bawah mereka, di bawah para nabi, para sahabat misalkan, atau para tabi'in, atau para atba'ut tabi'in, atau kita yang jauh dari zamannya atba'ut tabi'in. Ya enggak? Hati-hati, kesyirikan sangat berbahaya sekali. Yang besarnya juga bahaya, yang kecilnya juga tidak kalah bahayanya. Paham ya? Kalau yang besar menghancurkan semua amalan, hancur, lebur dah, enggak bermanfaat sama sekali. Itu kalau syirik akbar. Ketika di akhirat nanti disodorkan amalan-amalan, ditunjukkan amalan-amalan di hadapan orang yang berbuat syirik akbar tadi. Dipermisalkan bagaikan apa? Debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Para ulama menjelaskan bagaimana debu yang berterbangan, apakah yang di luar? Bukan. Ketika antum berada di suatu ruangan, kemudian ada semacam lubang-lubang dan terkena sinar matahari. Antum lihat enggak semacam debu yang berterbang kecil itu? Kena sinar matahari. Nah itu sangat tidak bermanfaat sama sekali. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami pertunjukkan, kami perlihatkan amalan-amalan yang dulu mereka amalkan di dunia. Kemudian kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Itu syirik akbar. Kalau syirik asghar bagaimana? Syirik asghar menghancurkan amalan yang terkena syirik tersebut. Apa contohnya syirik asghar? Beramal karena riya. Beramal biar dipuji. Beramal biar disanjung oleh orang, biar dilihat oleh manusia. Nah, itu namanya riya. Bersedekah biar disanjung. Beribadah biar dilihat. Masya Allah sebulan ibadahnya rajinnya. Hati-hati. Amalan riya itulah yang Rasulullah pernah sempat beliau mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Faqala ar-riya. Artinya apa? Perkara yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Kemudian ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Riya. An ya'mala ar-rajulu 'amalan min ajli an yanzura ilaihi an-nas. An ya'mala ar-rajulu 'amalan min ajli an yanzura ilaihi an-nas. Seseorang mengamalkan suatu amalan dalam rangka agar dilihat oleh manusia. Paham ya? Jadi disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, terkadang dua orang sama-sama melakukan amalan yang sama. Perhatikan ya. Dua orang sama-sama melakukan amalan yang sama, dua orang tersebut. Tapi dua orang ini ternyata beda hasilnya. Dengan apa? Perbedaannya itu dibandingkan apa? Langit dan bumi, bayangkan. Yang satunya beramal salat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya juga salat tapi karena manusia. Paham ya? Sama-sama salatnya kan, tapi hasilnya berbeda. Yang ini diterima yang beramal karena Allah, yang satunya rusak, hancur, ditolak amalannya karena beramal biar dilihat oleh manusia. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun nasabahumullah. Dzalikal huda huwa taufiqullah. Petunjuk tersebut adalah taufik dari Allah, alladzi yuwaffaq bihi man yasha'u min ibadihi. Yang diberikan taufik dengannya orang yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Walau anna haula'il anbiya asyraku billah ala sabil fard wa takdir. Penting ini ya. Kalau seandainya mereka para nabi, taruhlah mereka ditakdirkan berbuat kesyirikan, niscaya la batula amalum, batal amalan mereka, hancur amalan mereka. Li'anna Allah Ta'ala la yaqbal ma'asyirki amala. Dikarenakan Allah Ta'ala tidak menerima amalan sedikit pun bersamaan diiringi dengan apa? Kesyirikan. Bahkan orang yang berbuat kesyirikan dan sekutunya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa? Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ana aghna syuraka 'an syirki."
Ana aghna syuraka 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Apa artinya? Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan persekutuan. Enggak butuh dengan sekutu-sekutu. Enggak butuh dengan perkara yang diduakan di situ. Kemudian apa kata Allah Taala? Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, kemudian apa? Na barakallahu fikum, dia berbuat syirik di dalamnya bersamaku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ditinggalkan dua-duanya. Orang yang terima persekutuan tadi itu, sekutu-sekutu ditolak semuanya. Berarti apa? Enggak ada nilainya. Itulah amalan yang dilingkupi dengan apa? Kesyirikan wal a'yadu billah. Naam. Kita lihat lagi ayat yang ke-89. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauma laisu biha bikafirin. Mereka adalah orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, itu para nabi maksudnya, wal hukmah, ketetapan hukum, wan nubuwah, dan kenabian. Fa yakfur biha haula, kalau seandainya ada yang kufur dengannya, dengan mereka para nabi dan rasul tadi itu, faqad wakkalna biha qauman, sungguh kami telah mempersiapkan sekelompok kaum pengganti mereka nanti, laisu biha bikafirin, yang mereka orang-orang yang tidak kafir. Bayangkan. Jadi Allah Ta'ala mampu menggantikan umat yang semula kufur menjadi umat yang beriman, mampu. Paham ya? Cuman apa hikmah di balik penciptaan surga dan neraka? Adanya orang kafir, ada orang mukmin. Kalau menakdirkan semua dapat hidayah, mampu enggak Allah Ta'ala? Mampu. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Apa artinya walau syi'na? Kalau seandainya kami mau, la'ataina kulla nafsin hudaha. Kami berikan setiap orang itu hidayahnya. Semua dapat hidayah. Mampu Allah Ta'ala kalau cuma nakdirkan seperti itu. Tapi ingat, apa kata Allah Ta'ala? Walakin haqqal qawlu minni. Tapi telah benar ucapanku. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kami akan penuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Menunjukkan bahwasanya enggak mungkin semua dapat hidayah. Allah Ta'ala takdirkan ada yang beriman, ada yang tidak. Untuk sebagai penduduk surga dan penduduk neraka. Ketika surga sudah diisi penduduknya, neraka juga sudah diisi. Neraka yang kelihatannya mengerikan seperti itu bisa bicara, ya enggak? Nah, mengatakan halim talaqti, ditanya, halim talaqti, apa kamu sudah penuh? Kemudian nerakanya bilang apa? Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Bayangkan. Kondisi keadaan yang mengerikan seperti itu. Tanya. Neraka yang menyala-nyala ditanya, halim talaqti, apa kamu sudah penuh? Apa kata nerakanya? Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Bayangkan. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya enggak mungkin Allah Ta'ala akan menakdirkan semua dapat hidayah. Ada di sana apa? Ujian, rintangan, halangan yang biar orang menempuh untuk mendapatkan hidayah tersebut. Paham ya? Kalau untuk menakdirkan dapat hidayah bisa gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Tapi kan hikmah yang lainnya nanti tidak terwujudkan. Hikmah terciptakan neraka juga tidak ada tujuannya kalau seandainya semua dapat hidayah. Kan surga semua nanti. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Qala al-mufassiruna sabahumullah, penafsiran ayat yang ke-89. Ulaikal anbiya'ul ladzina an'amna 'alaihim bil hidayah wan nubuwah humul ladzina atainahumul kitab. Mereka para nabi yang telah kami berikan nikmat atas mereka dengan petunjuk dan kenabian. Mereka itu adalah orang-orang yang kami telah berikan kitab kepada mereka. Zabur kepada nabi siapa? Zabur kepada nabi siapa? Daud alaihissalam. Taurat kepada nabi siapa? Ibrahim. Nama antum Ibrahim, terus Ibrahim itu. Taurat diturunkan oleh nabi siapa? Isa. Allahul musta'an. Taurat turun pada nabi siapa? Musa alaihissalam. Injil Nabi Isa alaihissalam. Al-Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibrahim apa? Suhuf Ibrahim dan Musa. Suhuf, ya kan? Suhuf Ibrahim dan Musa. Paham ya? Nah, Taurat kepada Musa alaihissalam. Nah, kata beliau di sini kita lihat penafsirannya tadi. Ka suhuf Ibrahim, seperti suhuf Ibrahim. Wa Taurat Musa, dan Taurat Musa.
Zabur Daud dan Zabur Daud alaihissalam, wal Injil Isa. Ya kan? Ini dihafal. Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Ma'ruf ya, dikenal dengan apa? Al-Kutub As-Samawiyah, kitab-kitab yang turun dari langit. Semuanya ucapan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tidak boleh kita mengingkarinya. Naam. Wa atainahum fahma hadhil kutub, dan kami berikan kepada mereka memahami kitab-kitab ini. Wa ikhtarnahum li iblaghi wahyina, dan kami pilih mereka untuk menyampaikan wahyu kami. Fa in yajhad ayyuhar rasul bi ayatin hadzal Qur'an al-kuffar min qaumik. Wahai Rasul, kalau seandainya ada dari kalangan kufar yang menentang ayat-ayat ini, yaitu Al-Qur'an, dari kalangan kaummu, faqad waffaqna lil iman biha. Sungguh kami telah berikan taufik untuk mengimani dengannya, wal qiyam bi huquqiha, dan juga untuk menegakkan, mengerjakan hak-hak yang ada dalamnya, qauman akharin. Enggak usah khawatir digantikan kaum yang lain. Enggak usah merasa sedih kalau kaummu orang-orang kafir enggak mau beriman, nanti akan kami ciptakan orang-orang yang mau beriman. Paham ya? Ini menghibur, hiburan. Karena orang berdakwah itu enggak senikmat yang dibayangkan. Kadang-kala orang berdakwah bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Paham ya? Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Kan luar biasa. Paham ya? Enggak dibayangkan apa? Enggak seperti yang dibayangkan orang. Berarti banyak orangnya yang dapat hidayah. Tidak. Yang beriman sama beliau cuma beberapa orang saja. Anaknya aja enggak mau. Istrinya juga enggak mau. Padahal berapa? 950 tahun, bayangkan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, bahkan apa? Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Enggak ada nabi yang enggak punya pengikut. Nabi benar. Kita bukan nabi, jangan sok gitu loh. Jangan sok harus dapat pengikut banyak. Nabi aja ada yang enggak punya pengikut. Tapi apakah pernah dinukilkan para salaf mengatakan, dakwahnya nabi ini gagal karena ada pengikutnya? Enggak. Karena al-haq itu ukurannya bukan pengikut. Makanya kalau kita katakan kalau al-haq itu ukuran pengikut, orang-orang kan nuduh Nabi Nuh dakwahnya gagal. Ya enggak? Kenapa? Karena dakwah selama 950 tahun cuman beberapa orang yang ikut. Nabi si fulan itu gagal dakwahnya, kenapa? Enggak ada pengikutnya. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ini disebutkan ini bagus sekali ya. Na'am barakallahu fikum. Kalau seandainya kaummu wahai Muhammad, orang kafir dari kaummu tidak menerima bahkan menentang, kami sudah memberikan sekelompok kaum yang lain mendapatkan taufik beriman dan menegakkan, mengerjakan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Al-muhajirin wal ansar. Masyaallah, ini maksudnya. Kaum tersebut adalah kaum al-muhajirin wal ansar. Al-muhajirun siapa mereka itu? Orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Orang-orang ansar siapa mereka? Orang-orang penduduk asli Madinah yang menyambut hijrahnya orang-orang barakallahu fikum muhajirun tadi itu. Mana yang lebih afdal? Orang muhajirun atau orang ansar? Orang muhajirun. Kenapa kok lebih afdal? Lebih dulu masuk Islam? Alasan yang tepat. Kenapa orang muhajirun lebih afdal dari orang ansar? Jangan sebutkan dulu dua alasan. Jadi dua alasan dari satu. Hijrah dan ayo, masih ingat enggak antum? Antum coba. Lupa juga antum Abdullah. Apa hijrah dan apa? An-nusrah. Apa? Ayo. Li'annahum jama'u bainal hijrah wan nusrah. Bainal hijrah wan nusrah. Kenapa lebih afdal? Karena mengumpulkan, menggabungkan antara hijrah dan nusrah, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar penduduk asli Madinah, enggak hijrah mereka. Faham maksudnya ya? Nah, disebut para ulama, kenapa orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang Ansar? Karena orang-orang muhajirun jama'u bainal hijrah wan nusrah, itu dah hafal. Karena mereka mengumpulkan antara hijrah dan nusrah. Ini diingat-ingat ya. Alasan ini harus tahu ya, nanti tanya harus tahu. Kalau misalkan kira-kira keberatan, catat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kenapa lebih afdal? Karena mereka mengumpulkan antara menolong dan juga hijrah. Ikut hijrah bersama Rasulullah. Dalam Al-Qur'an juga sebutkan kan? Ya enggak? Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Bukan ansar dulu, muhajirin dulu. Minal muhajirin wal ansar. Kenapa itu sebabnya nih? Mengumpulkan antara apa tadi? Hijrah dan nusrah, pertolongan, nolong Rasulullah dan juga hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lihat lagi.
Mereka-mereka itu adalah muhajirul ansar wa atba'uhum, dan pengikut mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Laisu biha bikafirin, mereka bukan orang-orang kafir. Enggak usah khawatir, enggak usah sakit hati, tenangkan hatinya, ini maksudnya. Ini masih menghibur Rasulullah itu ya. Kalau mereka orang-orang pada kafir, orang-orang pada kufur, tidak mau ikut dakwahmu, enggak usah khawatir. Kami sudah menyiapkan ada orang-orang yang diberikan taufik dari kalangan siapa tadi? Muhajir dan ansar. Nah, kemudian apa? Bal mu'minuna biha wa 'amiluna bima tadullu alaihi. Bahkan mereka beriman dengannya dan mereka beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh apa? Oleh barakallahu fikum syariat Al-Qur'an tadi itu. Yang terakhir, qala Allah Ta'ala berkata, "Ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin." Masyaallah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan petunjuk. Fabihudahu muqtadih, maka dengan petunjuk mereka ikutilah petunjuknya. Petunjuk yang didapat oleh para nabi dan rasul, ikutilah petunjuknya. Karena petunjuk mereka adalah apa? Al-Qur'an, kitab suci. Paham ya? Petunjuk mereka al-haq, itu ikutilah al-haq. Ikuti jejaknya para nabi dan rasul. Apa di antaranya? Qul, katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum 'alaihi ajra. Aku tidak minta upah sedikit pun dalam dakwahku. Bayangkan ini. Inilah dakwah para nabi dan rasul. Paham ya? Dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain, bahwasanya dakwahnya para nabi dan rasul itu tidak pernah minta upah. Minta upah beda dengan menerima pemberian. Minta upah itu dia enggak mau ngajar, enggak mau memberikan apa? Memberikan dakwah kalau enggak dikasih upah. Hati-hati. Ini dakwah para nabi nih. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Katakanlah, aku tidak minta pada kalian upah terhadap apa? Dakwahku. Disebutkan dalam ayat yang lain Allah telah menjelaskan dakwah Nabi barakallahu fikum, Nabi Ishaq, Yaqub dan juga yang lainnya. Dakwah segenap para nabi dan rasul, apa dakwah mereka? Qul la as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. La as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa rabbil alamin. Illa 'ala rabbil alamin. Artinya apa? Katakanlah, aku tidak minta upah kepada kalian atas dakwahku sedikit pun, melainkan upahku ditanggung oleh Rabb semesta alam. Masya Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang berdakwah tanpa minta upah. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Bayangkan. Paham ya? Nah, ini dalil berkaitan masalah apa? Untuk menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dan harga diri. Yaitu dakwahnya para nabi dan rasul tidak minta-minta. Paham ya? Tidak minta upah atau yang semisalnya. Kita lihat lagi. In huwa illa dzikra lil alamin. Tidaklah semua tadi itu melainkan adalah apa? Dzikra, peringatan kepada alam semesta ini. Paham ya? Qala al-mufassiruna tabahumullah ulaikal anbiya al-madhkurun humul ladzina wafaqahumullah ta'ala lid-dinil haq. Mereka para nabi yang disebutkan, mereka adalah orang-orang yang Allah telah berikan taufik kepada mereka untuk menempuh jalan atau agama yang benar. Fattabi' hudahum ayyuhar rasul. Ikutilah petunjuk mereka wahai rasul. Wasluk sabilahum, dan tempuhlah jalan mereka. Ya. Menempuh jalannya para nabi dan rasul itu berat. Menempuh jalannya al-haq itu berat, butuh perjuangan dan apa? Dan pengorbanan. Karena yang namanya kapal atau perahu itu tidak akan jalan di daratan yang tidak ada airnya. Paham ya? Kita ingin beruntung, ingin berhasil, paham ya? Harus apa? Melintas. Ingin nyeberangi suatu sungai yang besar, lautan dengan kapal, harus ada airnya situ. Perjuangan, pengorbanan. Sampai-sampai dipermisalkan dalam pantun apa? Pantun yang sangat bagus, siapa yang hafal itu? Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Kamu ingin beruntung, tapi enggak mau menempuh jalannya. Dipermisalkan bagaikan apa? Perahu yang dia tidak akan bisa berjalan di atas daratan yang enggak ada airnya. Maksudnya, ingin beruntung kalau cuma berpangku tangan, ingin berhasil cuma berpangku tangan enggak bisa. Harus menempuh perjalanan, perjuangan. Ingin masuk surga ya harus menempuh apa? Jalan-jalan atau amalan yang bisa mengarahkan kepada surga gitu. Paham ya? Bukan berpangku tangan. Ini bagus sekali ya. Nah, kita lihat lagi. Qul lil musyrikin, katakanlah kepada orang-orang musyrikin, la atlub minkum 'ala tablighil islam 'iwadan minad dunya. Masyaallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, aku enggak minta kepada kalian
di dalam menyampaikan agama Islam upah sedikit pun dari perkara dunia. In ajriya illa 'ala Allah, akan tapi upahku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang besar. Wa mal Islam illa da'watun jami'in nas ila tariqil mustaqim. Tidaklah Islam ini melainkan mendakwahkan kepada semua manusia kepada jalan yang lurus. Yang nerima alhamdulillah, yang belum menerima sabar. Terus didoakan. Karena hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghibur diri dalam masalah dakwah, ingat kisahnya Nabi siapa tadi? Nuh alaihissalam 950 tahun. Kita enggak segitu usianya ya, tapi untuk menghibur. Ternyata ada nabi yang usianya panjang pun yang ikut sedikit itu loh. Paham ya? Berarti kita harus berjuang di situ. Paham ya? Berjuang bahwasanya apa? Kebenaran al-haq itu tidak diukur dengan pengikut, tapi diukur dengan orang itu mengenal agama yang benar dan mengikutinya dan mengamalkannya walaupun sedikit, kan gitu. Nah, kita lihat di sini. Wa tadhkirun lakum wa lakum man kana mislakum. Dan sebagai peringatan untuk kalian dan untuk kalian orang yang semisal kalian. Mimman huwa muqimun ala batil, itu orang yang senantiasa di atas kebatilan, itu akan mendapatkan apa? Ancaman. La'allakum tatadhakkaruna bihi ma yanfa'ukum. Semoga kalian bisa mengingat dengannya apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepada kalian. Kesimpulannya yang sudah kita selesaikan ini barakallahu fikum adalah mengenai gambaran dakwah para nabi dan rasul. Di antara mereka pertama mendakwakan tauhid. Mendakwakan tauhid. Yang kedua, dakwah mereka murni mengharapkan wajah Allah taala bukan wajah manusia. Mentauhidkan Allah taala dan juga apa? Menghancurkan kesyirikan, serta dakwah mereka tidak meminta upah atau imbalan dari manusia sedikit pun, tapi mereka menyandarkan upah dan ganjaran tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.